Oke, welcome back to my YouTube channel di Math Edu Study, kuliah online bersama dengan saya Adi Satra Ardiansyah. Kita lanjutkan materi yang di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk melakukan tiga hal yang sangat murah, gratis, nggak usah bayar, yaitu kalian bisa like, subscribe, dan juga komen video pembelajaran ini. Subscribe-nya itu ada di tombol merah yang ada di samping kanan video ini, sedangkan tombol like-nya itu ada di samping kiri yang ada tanda jempolnya seperti ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment video ini. Oke, lanjutannya ini kita masih mempelajari terkait dengan kalkulus integral, aplikasi integral pada bidang ilmu pengetahuan, di mana nanti yang kita kaji kali ini adalah volume benda putar. Ada tiga cara, seperti yang sudah sampaikan di video yang sebelumnya. Ada metode cakram, ada metode cincin, dan yang terakhir yang akan kita kaji kali ini adalah metode sel silinder. Mencari volume benda putar menggunakan metode sel silinder. Ini penjelasannya terlebih dahulu. Dipunyai daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi kontinu f dengan fx kuadrat dengan fx positif atau fx itu tak negatif pada selang tertutup AB, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan juga sumbu X, akan ditentukan volume benda putar yang mengelilingi yang terjadi apabila daerah D diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang di sini kita punya daerah, dia dipartisi terhadap sumbu X, tapi dia diputar terhadap sumbu Y. Ini adalah masalah yang biasanya kalian temukan di SMA, seperti itu. Daerahnya seperti ini, jadi nanti dia dipartisinya itu terhadap sumbu X, tapi dia diputar terhadap sumbu Y. Sehingga nanti akan kita peroleh daerahnya seperti yang sudah terus di sana, nanti hasilnya seperti ini. Ini sel silinder ke I-nya. Oke, kita bangun partisi pada selang tertutup AB, kemudian kita pilih titik sampel T, berada tepat di tengah selang XI-1 XI. Dengan demikian TI-nya itu adalah XI dikurangi XI-1 per 2. Oke, ini berbeda dengan sebelumnya. Ini kita pilih TI-nya itu adalah tengah-tengah antara XI-1 dan XI. Sehingga TI-nya itu adalah XI dikurangi XI-1 per 2. Kita tulis VI adalah volume silinder ke I. Sehingga diperoleh VI itu sama dengan Pi kali XI kuadrat dikalikan dengan FTI dikurangi Pi dikalikan dengan XI-1 kuadrat dikalikan dengan FTI. Kemudian nanti akan kita peroleh Pi itu Pi dikalikan dengan FTI kali dengan XI kuadrat min XI-1 kuadrat. Kemudian XI kuadrat dikurangi XI-1 kuadrat itu kita jabarkan, hasilnya adalah Pi dikalikan dengan FTI dikalikan dengan XI min XI min 1 dikalikan dengan XI ditambah dengan XI min 1. Nah, ini kenapa menjadi 2Pi dikalikan dengan TI dikalikan dengan FTI dikalikan dengan delta IX. Ingat bahwa XI dikurangi XI min 1 itu adalah delta IX. Kemudian sebagaimana yang sudah didefinisikan sebelumnya, di mana TI itu adalah XI dikurangi dengan delta IX per 2, sehingga nanti akan kita peroleh nilainya akan sama dengan yang XI, sehingga nanti nilainya itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan TI. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi nanti akan kita peroleh nilai volumenya itu sama dengan 2Pi dikalikan dengan limit sigma TI dikalikan dengan FTI dikalikan dengan delta IX, I sama dengan 1 sama dengan N, norm P mendekati dengan 0 itu sama dengan 2Pi dikalikan dengan integral X Fx dx dari A sama dengan P. Ini ada satu contoh terkait dengan materi metode sel silinder. Dipunyai daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi yang disajikan dengan Y sama dengan X kuadrat dan juga Y sama dengan X. Hitunglah volume benda yang terjadi apabila daerah D diputar mengelilingi sumbu X dengan menggunakan metode
sel silinder. Gambarnya seperti ini. Jadi kita punya Y sama dengan X dan juga Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dia dipartisi terhadap sumbu X, tapi dia diputar terhadap sumbu Y. Jelas bahwa fx itu lebih dari gx, di mana fx-nya itu adalah y sama dengan x kuadrat, y sama dengan x, dan gx-nya itu adalah y sama dengan x kuadrat pada selang tertutup 0 sampai 1. Kemudian kita bangun partisi untuk selang tertutup 0 sampai dengan 1. Kita pilih ti itu adalah tengah antara xi min 1 sampai dengan xi. Gambarnya seperti ini. Sehingga nanti akan kita peroleh nilainya adalah v sama dengan 2pi dikalikan dengan integral x kalikan dengan fx min gx dx dari 0 sama dengan 1. Nanti sama dengan 2pi kali integral x kuadrat min x pangkat 3 dx dari 0 sama dengan 1. Ini langsung ya, karena x-nya kan tadi di fx-nya sama dengan x, kemudian gx-nya sama dengan x kuadrat dikalikan dengan x, nilainya adalah x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3, sehingga nanti nilainya adalah pi per 6. Seperti itu. Jadi volume benda putar yang terjadi apabila daerah D diputar mengelilingi sumbu Y menggunakan sel silinder itu adalah pi per 6 satuan volume. Ini tantangan yang harus kalian selesaikan, tantangan kelima. Hitunglah volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan akar x terhadap sumbu x menggunakan sel silinder. Ini diputarnya terhadap sumbu x, ya, dengan menggunakan sel silinder. Oke, ini saya punya satu pertanyaan esensial yang nanti bisa kalian sampaikan secara individu. Apakah volume benda putar dari suatu daerah D yang diputar terhadap sumbu X itu akan sama besarnya jika daerah tersebut juga diputar terhadap sumbu Y? Jelaskan alasannya. Oke, saya sampaikan lagi. Ini pertanyaan esensial. Apakah volume benda putar dari suatu daerah D yang diputar mengelilingi sumbu X itu akan sama dengan daerah yang diputar terhadap sumbu Y? Di mana daerahnya itu sama ya. Kemudian kalian sampaikan penjelasannya, kenapa jawabannya iya atau kenapa jawabannya tidak. Jawaban tersebut bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube ini, di video pembelajaran ini. Silakan nanti bisa kalian sampaikan. Nanti ada pembagiannya, silakan nanti kalian cermati pembagiannya seperti apa, rombel C di video yang mana, rombel D di video mana, dan juga rombel matematika atau rombel Saterkom yang ada di video mana. Videonya ada di channel YouTube saya di Math Edu Study. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan klik tombol loncengnya biar kalian punya pemberitahuan terkait dengan video-video pembelajaran baru dari channel YouTube saya. Selanjutnya terkait dengan penugasan, kalian bisa menyelesaikan beberapa masalah berikut. Saya punya 3 tugas. Yang pertama, tentukan volume benda putar yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x pangkat 3 diputar mengelilingi sumbu x dan sumbu y. Jadi dua ya, yang pertama mengelilingi sumbu x, yang kedua mengelilingi sumbu y. Apakah hasil yang kalian dapatkan? Jelaskan. Apakah hasilnya sama, apakah hasilnya berbeda? Nanti silakan kalian jelaskan kenapa bisa jawabannya sama atau kenapa bisa jawabannya berbeda. Yang kedua, dipunyai daerah R yang dibatasi oleh fx sama dengan akar 4 min x dan sumbu x. Tentukan volume daerah tersebut jika diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Yang ketiga, hitunglah volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh fx sama dengan nilai mutlak x min 3 untuk x antara 0 sampai dengan 6 dan Y sama dengan 2 dan diputar melalui poros Y sama dengan 1. Ada 4 ternyata, maaf. Yang terakhir, buktikan dengan menggunakan konsep integral tentu bahwa volume sebuah bola dengan jari-jari R itu adalah 2/3 pi R pangkat 3. Jadi kalian diminta menunjukkan atau membuktikan dengan menggunakan konsep integral bahwa volume sebuah bola dengan jari-jari R itu adalah 4/3 harusnya ya. Itu adalah 4/3 pi R pangkat 3.
tugas bisa kalian kumpulkan melalui aplikasi Elena. Di sana juga tertulis deadline-nya. Apa yang tertulis di Elena silakan kalian lakukan. Ada tes formatif yang bisa kalian kerjakan terkait dengan volume benda putar. Tes formatif pertama adalah kalian diminta untuk menunjukkan dengan menggunakan konsep integral tentu bahwa volume sebuah tabung dengan jari-jari R dengan tinggi T itu adalah pi R kuadrat T. Yang kedua, kalian diminta menunjukkan dengan menggunakan konsep integral tentu bahwa volume suatu kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T itu adalah sepertiga pi R pangkat 3. Oke. Tes formatif bisa kalian sampaikan melalui diskusi WhatsApp group yang kita miliki. Termasuk dengan tantangan yang kelima tadi bisa kalian sampaikan melalui WhatsApp group yang sudah kita miliki untuk Rumble C dan Rumble yang nantinya ingin adanya diskusi online melalui WhatsApp group. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk video ini kita sudah mempelajari terkait dengan mencari volume benda putar dengan menggunakan metode sel silinder, di mana sel silinder itu adalah suatu daerah yang dipartisi terhadap sumbu X, tapi dia diputar terhadap sumbu Y. Ya, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap stay at home dan belajar dari rumah, karena kuliah kalkulus integral tetap akan berjalan dengan secara daring, dan nantinya saya akan tetap menyampaikan materi perkuliahan kalkulus integral melalui channel YouTube saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.